Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara,
tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah momen berkualitas bersama Tuhan. Kisah Injil pada hari ini mengisahkan dua pribadi yang mewakili dua karakter manusia, yaitu pekerja dan pendengar. Aktif dan kontemplatif, aktif melayani, dan tekun menyelami sabda Tuhan. Menarik bahwa kedua pribadi ini dengan tindakannya sama-sama menerima dan mencintai Tuhan. Marta sibuk sekali melayani Yesus dan para pengikutnya, sementara Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perlu dipahami bahwa kisah ini bukan kisah mengenai yang satu benar, sementara yang lainnya salah. Ini kisah tentang hal yang esensial, bukan kisah mengenai yang satunya direstui Tuhan, sementara yang lainnya tidak dicintai oleh Tuhan. Bercermin dari pengalaman Marta dan Maria, kita diperhadapkan kepada dua keadaan. Pertama, seperti Marta yang sibuk bagi atau untuk Tuhan, atau seperti Maria sibuk dengan Tuhan. Keduanya berbeda. Sibuk untuk Tuhan berarti melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi ia belum tentu berada dan punya waktu bersama Tuhan. Sedangkan sibuk dengan Tuhan berarti ada cukup waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama dengan Dia. Bahwa kesibukan kita yang luar biasa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak sama artinya dengan kita sedang sibuk dengannya, tetapi sebenarnya kita sedang sibuk untuk semuanya. Saudaraku terkasih, kisah tentang Marta dan Maria menyajikan kepada kita tentang pentingnya berada di dekat Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Tanpa itu, melayani hanya akan menjadi sederetan kesibukan dan kekhawatiran karena menyusahkan diri dengan banyak perkara atas nama pelayanan. Tuhan mengingatkan agar kita tidak khawatir dan menyusahkan diri dalam pelayanan hingga kehilangan yang baik, yaitu waktu yang berkualitas bersama Tuhan, mengambil bagian dalam hadirat Tuhan. Pada momen itu pun, kita akan semakin mampu memahami kemurnian, segala motivasi dan tujuan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan melalui doa dan refleksi pribadi. Hidup pelayanan kita mesti bersumberkan pada kasih Tuhan sendiri. Tanpa Tuhan, kita bisa menjadi budak dari pekerjaan dan keinginan kita sendiri. Ini adalah sikap baik yang Tuhan inginkan murni dari kita melalui pelayanan pribadi, keluarga, ataupun komunitas. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada Marta dan belajar dari Maria untuk kita semua. Semoga demikian. Amin.